Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zakarif dengan NIM 230211500002. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu semiotika. Istilah semiotika berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Semiotika berarti ilmu tentang tanda atau studi tentang tanda. Semiotika dan semiologi memiliki arti yang sama, yaitu ilmu tentang tanda atau studi tentang tanda. Semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan lainnya. Adapun segitiga semiotika yang pertama itu representamen. Menurut Peirce, tanda bukanlah suatu struktur, melainkan suatu proses kognitif yang berasal dari apa yang ditangkap panca indera. Itulah yang disebut dengan representamen. Kemudian yaitu objek. Sesuatu yang ada di dalam kognisi disebut objek. Jadi objek adalah suatu struktur kalimat yang biasanya merupakan kata tanda, kata benda, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dalam pemaknaan suatu tanda, proses semiosis ini belum lengkap karena kemudian ada satu proses lagi yang merupakan lanjutan yang disebut interpretan atau proses penafsiran. Adapun beberapa contoh, misalnya asap yang kita lihat mengepul di kejauhan yaitu representamen, dicerap dan dirujuk pada atau mewakili suatu peristiwa kebakaran yaitu objeknya. Yang kedua, lampu merah merupakan representamen dan proses semiosis tidak hanya terjadi dalam sekali, melainkan bisa terjadi berkali-kali. Artinya suatu tanda dapat membentuk tanda lainnya. Dengan demikian proses semiosis ini berjalan tanpa henti. Jadi dia berjalan secara terus-menerus. Adapun tingkatan pemaknaan yaitu pertama, firstness, yaitu tanda dimaknai secara prinsip saja. Yang kedua, secondness, yaitu dimaknai secara individual. Dan yang ketiga, thirdness, ketigaan, yaitu dimaknai secara tetap sebagai suatu konvensi. Yang ke satu representamen yaitu qualisign. Qualisign adalah sesuatu yang mempunyai kualitas untuk menjadi tanda. Ia tidak dapat berfungsi sebagai tanda sampai ia terbentuk sebagai tanda. Sign adalah sesuatu yang sudah terbentuk dan sudah dapat dianggap sebagai representamen, tetapi belum berfungsi sebagai tanda, karena meskipun ia sudah berbentuk sebuah bendera kecil, namun belum dipasang. Yang selanjutnya itu legisign. Legisign adalah sesuatu yang sudah menjadi representamen dan berfungsi sebagai tanda. Ia berupa bendera kecil terbuat dari kertas minyak berwarna kuning yang terpasang di suatu tempat. Jadi desain itu merupakan tanda. Selanjutnya icon. Icon adalah tanda yang mengandung keserupaan antara representamen dengan objek yang diwakilinya. Icon dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu icon image atau topologi, icon diagram, dan metafora. Selanjutnya ada icon topologi atau icon image adalah tanda yang mengandung keserupaan bentuk antara representamen dengan objek yang diwakilinya. Contohnya suatu peta geografis merupakan ikon dari geografi wilayah yang sebenarnya. Selanjutnya ada icon diagram. Icon diagram adalah tanda yang mengandung keserupaan tahapan
atau tingkatan seperti diagram antara representamen dengan objek yang diwakilinya. Contohnya itu tanda-tanda pangkat kemiliteran, bintang 1, dan ini. Selanjutnya ada ikon metafora. Ikon metafora adalah tanda yang mengandung keserupaan yang tidak total sifatnya antara representamen dengan objek yang diwakilinya. Contohnya, bunga mawar merupakan ikon dari seorang gadis. Selanjutnya adalah indeks. Indeks adalah tanda yang mengandung keterikatan fenomenal atau eksistensial antara representamen dengan objeknya. Contohnya itu jejak telapak kaki di atas permukaan tanah basah merupakan indeks dari seseorang yang lewat di sana. Selanjutnya ada simbol. Simbol adalah tanda yang bersifat konvensional, kesepakatan umum, dari persetujuan masyarakat umum. Nah, contohnya itu lampu-lampu lalu lintas yang memiliki 3 warna yang memiliki artinya masing-masing. Yang selanjutnya itu ada reme atau rem, adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai tanda tetapi tidak dapat dinyatakan itu benar atau salah. Dalam hal ini, representamen masih memiliki berbagai kemungkinan. Selanjutnya ada DigiSign. DigiSign adalah tanda yang mempunyai eksistensi aktual yang biasanya berupa sebuah proposisi. Proposisi memberi informasi tetapi tidak memberikan alasannya. Dalam hal ini, representamen sudah dapat menjadi fakta yang real. Selanjutnya ada argumen. Argumen adalah tanda yang mengarahkan pada kesimpulan yang benar. Dalam hal ini, representamen sudah dihubungkan dengan kaidah tertentu. Contoh paling jelas itu argumen yang bisa dibaca silogisme, semua manusia tidak hidup kekal di dunia ini. Itulah tadi presentasi pecah-pecah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.